Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Utami Dewi dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini sebelumnya Ibu saya izin untuk wawancara bersama Ibu sebagaimana untuk memenuhi salah satu tugas pedagogik, dan di tugas pedagogik ini membahas terkait pendidikan saat ini dan di masa depan. Dan jika Ibu berkenan, Ibu boleh memperkenalkan diri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah. Saya mengajar di Sekolah Dasar Negeri 3 Pusakasari. Baik Ibu, mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan ya terkait tugasnya bagaimana. Jadi tugasnya ini yaitu mewawancarai seorang profesi guru, di mana ia membahas terkait pendidikan saat ini dan di masa depan. Nah, tentunya dalam tugas ini mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu, dan sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih gitu ya terhadap Ibu ketersediaannya untuk bisa wawancara bersama saya. Baik Ibu, langsung saja ke pertanyaan pertama. Di sini membahas terkait kurikulum, di mana pertanyaannya sendiri yaitu terkait kurikulum di Indonesia sendiri kan tentunya beberapa kali mengalami perubahan, dimulai dari kurikulum 13, kurikulum tematik hingga kurikulum merdeka. Dan sekarang itu isu-isunya akan ada lagi perubahan kurikulum. Nah, maka yang ingin saya tanyakan itu sendiri, apa sih dampak yang Ibu rasakan sebagai guru terkait perubahan kurikulum ini? Baik, izin menjawab. Untuk benar, Indonesia mengalami perubahan kurikulum dari kurikulum 13 ke kurikulum tematik dan sekarang menggunakan kurikulum merdeka, di mana setiap mengalami perubahan memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk sekarang, pemerintah menerapkan kurikulum merdeka, di mana dampak positif dari kurikulum merdeka itu yang pertama yaitu guru dituntut untuk inovatif, kreatif dalam menggunakan media, metode, dan pendekatan dalam pembelajaran. Yang kedua, kurikulum merdeka juga menekankan pembelajarannya itu yang berbasis proyek, di mana proyek ini profil Pancasila, di mana profil Pancasila ini setiap sudah selesai pembelajaran, si siswa diperintahkan untuk gurunya untuk mendaur ulang. Misalnya contoh botol bekas, tutup botol bekas bisa didaur ulang seperti bikin bunga, bikin tas bunga, atau bikin wadah tempat pensil. Dan yang ketiga, untuk kurikulum mereka sendiri ini memberikan waktu bagi guru untuk memahami komponen-komponen pada kurikulum mereka. Itu untuk dampak positifnya. Dan untuk dampak negatifnya itu guru menghadapi tantangan tersendiri, di mana guru harus mengupgrade atau memperbaharui dirinya dalam kurikulum baru, terutama dalam hal prasarana dan materi pembelajaran. Yang kedua, guru harus benar-benar memahami komponen-komponen kurikulum tersebut. Yang ketiga, di mana kurikulum baru ini menyebar luas secara cepat, di mana terjadinya timbul masalah-masalah, contohnya seperti penurunan prestasi siswa. Mungkin ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kurikulum tersebut itu tidak berhasil. Yang pertama, fasilitas yang kurang memadai. Yang kedua, sosialisasi kurikulum tersebut membutuhkan waktu yang lama. Dan yang ketiga, sumber daya atau sistem yang belum siap. Baik Ibu, tentunya setelah mendengar penjelasan dari Ibu, ternyata banyak sekali dampaknya ya, baik itu dari dampak positif sampai dampak negatif. Namun selanjutnya Ibu menuju pertanyaan kedua, yaitu dari hal tersebut strategi apa sih yang Ibu terapkan dalam perubahan kurikulum ini, dan bagaimana pandangan Ibu terkait perubahan ataupun terkait pendidikan saat ini sampai pendidikan di masa depan Ibu? Baik, mungkin untuk menghadapi perubahan kurikulum, saya sendiri dapat melakukan berbagai strategi, di mana diantaranya yang pertama yaitu guru dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kurikulum tersebut. Yang kedua, guru dapat mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pedagogi. Yang ketiga,
guru dapat menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat, berkolaborasi dengan guru lain. Yang kelima, harus siap beradaptasi dengan perubahan yang ada, baik itu dalam metode pembelajaran maupun dalam konten pembelajaran. Baik Ibu, selanjutnya ke pertanyaan terakhir, yaitu membahas terkait isu-isu permasalahan saat ini, di mana tentunya sekarang banyak sekali baik itu di media sosial ataupun di televisi memperlihatkan gitu bahwa ada penurunan etika ataupun attitude yang terjadi gitu pada generasi sekarang. Apalagi di media sosial itu marak sekarang kasus bullying. Selain itu juga kasus beberapa anak sekolah yang sudah berani menantang guru. Dan selanjutnya terkait kenakalan remaja. Jika Ibu melihat tersendiri gitu, apa sih yang terjadi pada generasi saat ini dan bagaimana sih cara Ibu memandang tersendiri terkait Indonesia Emas pada tahun 2045? Sedangkan jika kita melihat di era sekarang, itu tuh justru ada penurunan. Maka bagaimana Ibu tanggapan Ibu terkait hal itu? Sebagai seorang guru, penting bagi kita untuk itu menjadi tantangan tersendiri ya, dimana kita harus menghadapinya bersama-sama, berkolaborasi dengan orang tua, tentunya berkolaborasi dengan lingkungan masyarakat. Saya melihat fenomena ini yang pertama yaitu di sini guru harus menjadi contoh yang baik, menjadi teladan. Contoh baik yang di sini bukan hanya dalam hal mengajar saja, dalam hal akademik saja, tetapi kita juga harus bisa menjadi contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam perilaku, dalam tutur kata, dan dalam sikap. Yang kedua, pendidikan berkarakter juga harus diprioritaskan, di mana harus menanamkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai kejujuran. P5 ini atau profil pelajar Pancasila bisa salah satu langkah konkret untuk membenarkan atau memperbaharui yang terjadi saat ini. Terus berkolaborasi dengan orang tua juga sangat penting ya. Kan di sekolah mungkin hanya beberapa jam, selebihnya ada di lingkungan masyarakat, ada di rumah. Jadi baik guru, baik orang tua itu harus mempunyai komunikasi yang baik. Yang keempat, menggunakan teknologi dengan bijak. Di sini banyak yang mensalahgunakan, contohnya anak-anak yang sedang main game, terus memanfaatkan waktu atau memanfaatkan dengan yang tidak baik. Untuk mengenai Indonesia Emas atau 2045 ya, saya optimis jika dilakukan secara menyeluruh, jika dilakukan secara merata seluruh sekolah di Indonesia bakalan menjadi Indonesia Emas, di mana harus menanamkan nilai-nilai pendidikan berkarakter, di mana nilai pendidikan berkarakter itu contohnya contoh kedisiplinan yang sederhana yaitu datang tepat waktu. Yang kedua yaitu kejujuran, di mana di saat sedang ujian berlangsung siswa tidak boleh menyontek. Yang ketiga yaitu memiliki rasa tanggung jawab. Yang keempat memiliki rasa empati yang tinggi terhadap sesama. Dan yang terakhir mungkin memiliki sifat kemandirian. Baik Ibu, alhamdulillah ya pertanyaan sudah dijawab semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas ketersediaannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.